Maaf, 3 minggu kan ada tamu semua ya, berturut-turut ya. Tapi ini minggu tugas saya untuk berkhotbah. Dan masih ingat kita di surat yang mana? Surat Rasul Paulus ke kota apa? Ingat ada? Filipi, puji Tuhan. Filipi pasal 4 bagian terakhir dari hari ini kita akan sama-sama bagikan ya. Pak Edi, how are you Pak Edi? Ya, pergi ke Perth, balik ya. Kita sangat senang di sini sama Ibu Wati ada ke Perth. Sekarang bersama-sama dengan kita. Oke, kita mulai baca pasal 4. Kita akan 1 sampai 13. Ya. Saya baca ayat pertama, saudara-saudara aja yang kedua ya. Karena itu saudara-saudara, ayat 2 sama-sama. Dia kunasihati dan Sinteke kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan tercantum dalam kitab kehidupan. Yo. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, ada satu kisah di dalam satu raja-raja. Ada seorang nabi bernama Elisa. Ia punya seorang abdi atau seorang pegawai atau yang bantu dia, yang melayani dia ya. Suatu waktu pegawai itu bangun pagi-pagi, dia lihat rumah dari Elisa sudah dikepung oleh tentara musuh dari kerajaan Aram. Ya, kerajaan Aram itu sekarang ini Damaskus itu datang ke Samaria. Ya, kalau saudara tahu yang Samaria itu banyak yang disebut West Bank itu Samaria. Ya, nah dia berkepung dan ini abdi ini dia ketakutan. Dia langsung lari, Tuhan, Allah, lihat itu, kita sudah dikepung, mati kita ini, ya, bisa nih musuh begitu banyak, semua datang dengan kuda dan pedang, dengan tombak, tentara, muka-muka orang Timur Tengah itu menakutkan, saudara-saudara, jenggotan lagi, wah dia udah takut. Tapi waktu dia bilang kepada bosnya, dia punya Nabi Elisa, jangan takut, ya, jangan takut. Biarlah ini satu message untuk kita semua. Apapun yang kita hadapi, satu kali lagi bilang apa? Jangan takut. Ya, jangan takut. Yang melindungi kita itu lebih banyak daripada yang datang mengepung kita. Terus Elisa masuk kamar, dia mulai berdoa, Tuhan,
bukalah mata dia. Ini si abdi ini supaya jangan gemetar gitu lagi. Buka, dan Tuhan buka, dia lihat kembali, wow, ada lapisan malaikat Tuhan yang melindungi mereka dari dalam dan dari luar, mengelilingi ini orang-orang musuh-musuh ini, ya. Dan pada waktu mereka itu, dan Alisa bilang kepada orang-orang musuh ini, ya, Tuhan kiranya butakan mata mereka. Dan mereka semua tentara yang begitu banyak buta semua. Dan mereka bertanya, kita mau pergi bunuh Elisa. Iya, itu dia ada di sana. Dia ada di kota itu. Mereka jalan ke sana karena sudah buta. Ya, dan pada waktu mereka di sana, rajanya bilang, apakah kita akan bunuh orang-orang ini? Dia bilang, jangan, kita orang-orang yang sudah tertawan dengan cara Tuhan begini, jangan dibunuh. Kasih mereka makan. Sesudah itu kasih mereka makan dan suruh mereka pulang ke raja mereka. Ya, lihat itu caranya Tuhan bekerja. Saudara-saudara, dan di perjanjian baru ada di satu ayat, semua pasti ingat, 1 Yohanes 4 ayat 4. Siapa yang ingat? Firman Tuhan katakan, yang ada di dalammu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Amin kan? Oleh karena itu hari ini kita tidak perlu harus ada takut, ya, tetapi penuh sukacita. Kenapa? Karena yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Roh yang jahat ada di dunia ini, katakanlah setan, apa saja, ada Roh Kudus lebih besar, ada Tuhan yang berdaulat dalam hidup ini. Oleh karena itu kita hanya hidup di dalam penuh sukacita. Kenapa? Karena tema ini, Filipi ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Ini kota pertama yang merintis di dataran Eropa, dan pada waktu itu dia bersama Lukas yang menulis, ya, dan bersama Silas salah satunya. Mereka pernah mengalami di mana mereka ditangkap, dimasukin penjara, dianiaya, tapi waktu mereka bersukacita menaikkan pujian di kota ini, tahu nggak, gempa bumi terjadi, penjara runtuh, dan akhirnya apa? Wow, ya, penjara itu mereka terlepas rantai-rantai mereka, dan kepala penjara datang gemetaran, takut, apa yang saya harus lakukan untuk selamat? Paulus katakan, berikanlah dirimu kepada Yesus Kristus untuk dibaptis, dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara-saudara, luar biasa. Kenapa mujizat terjadi saat kita hidup penuh dengan kuasa ucapan syukur, kita hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Ya, kita hidup begitu aja. Pasti Tuhan yang bekerja, dan terbukti saat surat ini ditulis, saudara-saudara, ini sesudah berapa tahun sudah berpisah dengan Paulus. Kota ini sudah mulai berkembang, satu jemaat dipimpin oleh seorang ibu, seorang ibu bernama Lydia. Ya, kalau saya ingat nama Lydia, yang pedagang kain ungu dari kota Tiatira, seorang ibu yang cukup kaya. Ya, karena pedagang kain ungu itu kain yang mahal, itu hanya dijual untuk orang-orang yang noble, orang-orang yang punya kekayaan. Dan dia pedagang itu, ya. Dan di kepala penjara itu salah satu anggotanya, dia keluarganya, ya. Dan mereka sudah bentuk gereja di situ, dan mulai dari situ Eropa berubah. Sebelum itu Eropa itu ada suku ini, klan ini. Mereka itu masih belum ini. Ingat loh, Eropa ini baru ada hebat ini kalau berapa ratus tahun terakhir ini sesudah Christianity masuk di Eropa. Dulu mereka baku perang sama seperti orang-orang di lain tempat, ya. Tetapi mereka ini, kekristenan mengubah Eropa menjadi hebat. Tetapi sekarang memang kenyataan bahwa mereka punya iman mulai mundur, ya. Tapi ada waktunya mereka akan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa Paulus saat dia menulis surat kepada kota
jemaat yang ada di kota Filipi, dia sampaikan bahwa engkau adalah kekasihku, sukacitaku, engkau adalah kebahagiaanku. Saudara perhatikan tadi, ya. Kenapa? Karena memang jemaat di Filipi itu spesial. Dan saya berdoa, yes, ada jemaat yang ada di sana, jemaat yang ada di sana yang kita sudah rintis, tapi jemaat di sini adalah jemaat yang spesial. Kenapa? Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, yang bertumbuh dan tidak ada perselisihan. Dia ada kasih tahu di situ. Tadi situ ada si Unitia dengan apa? Aku nasihati Euodia dan Sinteke, ku nasihati. Ya apa? Kiranya engkau sehati sepikir. Artinya bilang begini, kamu berdua jangan sampai bertentangan, tetapi bersatu hati. Kalau ada permusuhan, selesaikan di dalam kasih Kristus dan firman Tuhan. Itu disampaikan di situ. Jadi di situ biarlah berbicara kepada kita semua bahwa kita di sini harus sehati. Amin. Amin. Dan di sini juga dia sampai dia tidak ada, dia bilang sugos. Di sini seperti Tony, tolong supaya mereka sehati, gitu loh, kayak gitu, ya. Atau ini Roni, ya, kamu bantu mereka supaya mereka apa? Bisa sehati. Kenapa? Mereka orang-orang yang berjuang bersama saya. Mulai dari 2006, Pak Tony, semua. Sesudah itu datang Pak Daniel, sesudah itu Pak Peter, Reverend Mori. Mereka sehati dan sekarang Tuhan sudah tambahkan. Kita semua di sini dalam kerajaan surga. Amin. Kalau di sini sebenarnya yang paling lama itu Erlin dengan Coaching Paul. Kita mulai dari tahun 80-an. Dia bilang, itu anak muda satu tuh kemana-mana mau ngomong Tuhan Yesus terus waktu itu. Dia bilang, waktu itu ya saya waktu itu. Ya, dia bilang, masa dia bawa orang Jawa, kon itu saya arek katanya. Masing-masing anak-anak tapi ngomong Tuhan Yesus. Tapi mulai dari tahun 80-an sampai sekarang sama-sama kita melayani. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kasih karunia ini satu persatu. Habis itu coaching Erlin dengan Coaching Pau, habis itu Pak Hartoko dengan Ciniang, ya, habis itu ke Dwi dengan Ciyedi tahun 95 mulai datang, ya, sampai sekarang. Dan satu persatu Tuhan bawa. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Habis itu Roni tahun 98, Pak Ali tahun 98 dengan Ibu, ya, dengan yang lain-lain. Oh, kalau Cikian dengan itu mulai zaman dulu kita apa adanya Cikian main keyboard, ya. Mantap kita dengan Cikian, ya, dari tahun 93 sampai sekarang. Sebenarnya masih bisa, ya. Saya selalu bilang pemain keyboard itu tidak pernah akan berhenti main keyboard. Cuma sekarang nadanya yang agak pelan, gitu. Saya selalu bilang begitu, ya. Tuhan itu kasih karunia satu persatu ini di sini semua bisa mendukung kita. Kalau Pak Joy dengan Pak Ibu Lora waktu itu tahun 95 kita berkenalan, ya, titip anak ke sini, ya, Nika ke sini. Tuhan Yesus memberkati. Tentu satu persatu saya tidak bisa sebutkan nama bentuk kok asing dengan ini. Tahun 99 mulai datang beribadah dengan si Anoy, ya, sesudah itu kita baptis juga, kasih kenal kita dengan Acen sama ini kok Pak Ramli dibaptis semua satu persatu di sini. Tentu Sinta di tahun berapa sini mulai gereja kita di sini di Chatsworth waktu itu. Mulai dari 2009-10 ya, kayak gitu, ya. Tuhan Yesus memberkati semua di sini dan saya percaya kita tetap pegang. Kenapa? Di sini ada satu bagian di sini yang dia katakan begini, ya, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, memang senang kalau kita bisa bersama-sama. Tetapi apa gunanya atau baik atau meskipun baik, tapi dibandingkan dengan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, itu dari tadi kata nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Saya senang catat, ya, seperti ini, ya, catat bahwa siapa yang adalah bagian daripada tubuh Kristus yang ada di sini. Tapi terus terang,
Saya lebih senang lagi kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Kenapa? Saudara pernah alami nggak? Ditolak, tidak boleh masuk Australia gara-gara visa, nggak boleh masuk. Sakit hati, saudara. Kalau nggak bisa masuk, itu visa untuk Australia aja, ya. Waktu keponakan cucu keponakan ini banyak orang nggak bisa datang. Kenapa? Saya bilang ya kenapa? Mereka punya visa ditolak kok. Omsen ditolak. Itu kecewa. Kenapa? Aduh, kok aku ditolak ya? Padahal sudah bayar 3 juta untuk dia punya ini dan plus. Itu aja kita sudah sakit hati. Saya hanya ingin katakan lagi, kita tidak bisa sakit hati dan tidak bisa naik banding lagi saat kita menghadap sorga. Dan Tuhan bilang, namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Di sini berbicara di kitab kehidupan anak domba Allah. Berarti siapa yang boleh namanya tercatat di sana adalah nama orang yang sudah mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhannya, dan hidupnya mengalami pertobatan dan perubahan, dan disitulah namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, sangat sedih kalau kita ditolak pemerintah Australia, tapi kita masih bisa ke negara lain, atau lain kali kita masih datang. Tapi kalau ke sana kita ditolak, mau naik banding, nggak bisa. Ada yang bilang, saya bawa emas saya banyak, bawa ke sana. Petrus, bisa nggak ini Pak Petrus? Saya punya nih emas batang ini, sekilo nih, mau nggak? Terus dia bilang, sorry, lu lihat itu jalan itu emas semua. Dan itu pintu gerbang itu dari mutiara, dari berlian, dari semua. Apa kekayaan kita ini, bukan? Oleh karena itu salah satu di sini yang saya rindukan agar satu pun dari saudara ini tidak ada yang tertolak tetapi masuk. Tetapi saya tidak bisa menjamin itu. Yang menjamin adalah Tuhan dengan engkau sendiri. Nah, Tuhan sudah lakukan bagiannya. Dengan dia mati di atas kayu salib itu, dia buka pintu keselamatan. Agar inilah bagian yang saya sudah lakukan. Saya sudah bayar harga untukmu. Saya yang korban untuk engkau. Penerimaan sudah saya terima, tapi bagaimana kita mau terima? Benar nggak? Ada orang kan sudah dipanggil, ayo datang Australia, nggak mau, kan banyak gitu kan? Sudah datang, ayo datang. Saya kepingin di Indonesia, kenapa? Ada rujak cingur loh di sana, nggak ada. Hanya karena rujak cingur aja tidak mau ke Australia, sedih aku. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak ke Australia, asal jangan tolak bilang, oh saya nggak mau ke sorga. Kenapa? Oh misalnya nggak ada Marilyn Monroe di sana. Nanti baru dia tahu betapa Marilyn Monroe itu setan semua sudah datang, bukan lagi yang seperti di gambar di Hollywood, tapi yang sudah ini bukan gambar ini. Oleh karena itu saudara-saudara, hal ini yang tadi kata, ya, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Sebelum saya lanjutkan, ini harus dibereskan. Kita bisa bilang, oke, nanti saudara-saudara datang, kita booking jalan-jalan. Tapi kalau visa tidak dapat, gimana? Cancel semua kan? Kalau cancel aja nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau ini sedih, nangis tidak bisa. Mau naik banding, mau pakai hakim siapa? Karena Tuhan Yesus adalah hakim. Dia adalah raja. Dia ini. Dan dia sudah katakan bahwa aku sudah berkorban bagi kamu. Tetapi bagaimana rencanamu, sikapmu terhadap karunia yang sudah ia berikan, kasih yang ia sudah berikan, grace, mercy yang dia sudah berikan, pengampunan semua, bagaimana respons kita? Saya kasih tahu, saya dengan Pak Tony dan Pak Peter dan Pak Daniel waktu itu kita bilang, kita ada di sini bukan main gereja-gerejaan. Kita di sini serius karena kita tahu kita punya waktu ini dekat, makin dekat. Kalau kita tidak bereskan nama kita tercatat di sini, ya
sudah mati dulu, baru nanti didoa anak cucu, bilang semoga opa oma masuk ke surga. Firman Tuhan bilang, hidupmu di sini engkau harus bertanggung jawab, bukan minta anak cucu berdoa supaya kamu masuk surga. Atau ada yang pakai macam-macam supaya kamu bisa bakar itu Hio, pakai mobil Rolls Royce itu supaya kamu bisa naik Rolls Royce bisa. Tidak ada. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani katakan manusia ditentukan untuk hidup dan sesudah itu mati dan akan diadili. Apakah kita sudah siap untuk itu semua? Benar. Senang kita di muka bumi ini senang, tapi kalau di sini kita tidak bereskan, berarti kita sedang mengalami satu kebodohan dan tidak bijaksana. Kita harus bereskan ini. Dan hari ini saya ingin bertanya, siapa di sini yang rindu namanya tercatat dalam kitab kehidupan surga? Angkat tangan. Nggak ada sapi dua masih bilang nggak mau lah, dunia masih senang sini. Nah nanti udah sakit-sakit baru bilang nah gitu ya, sudah sakit-sakit baru begitu ya, bereskan. Dan hari ini bagaimana kita bereskan adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Ya, karena kenyataan banyak orang tidak percaya apa yang Paulus sampaikan atau hamba-hamba Tuhan sampaikan. Banyak yang menolak. Banyak juga yang setengah-setengah. Ya, saya tahu ya, Yesus pernah ada di sini ya. Pernah 2000 tahun yang lalu, itu historik saja. Begitu. Tapi mereka tidak pernah mengalami satu perubahan siapakah Yesus. Dan hanya sedikit yang benar-benar bahwa Yesus itu adalah hidup. Dan di sini tidak ada satupun yang tidak termasuk di situ, yang sedikit itu bahwa kita ada di situ. Karena Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi dan akan kembali untuk menjemput engkau. Dan waktu dia datang, apakah kita sudah siap? Ataukah dia hanya bilang mari sini? Yang satu suaminya, aduh ini mah abal-abal, sudah tinggal gitu aja. Dia bisa. Karena firman Tuhan katakan pada masa pengangkatan itu hanya orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab, yang hidupnya dalam Kristus, roh Kristus itu ada di dalam namanya. Amin. Kira-kira ini hal yang paling penting atau mana yang penting? Tuhan Yesus katakan, apa artinya engkau memiliki seluruh kekayaan dunia dan hidupmu binasa? Saya ingin katakan, apa artinya? Benar? Oleh karena ini bereskan kita hari ini. Sebelum ada ayat lain, memang ayat-ayat yang berikutnya itu memang membuat kita itu penuh sukacita, ya. Dan harus. Memang hidup ini paling indah, yaitu hidup di dunia ini penuh sukacita, damai sejahtera, dan mati masuk surga. Itu memang paling indah. Tapi idealnya belum tentu loh. Ada orang yang sukacita di sini, tapi di sana tertolak. Oleh karena itu hanya sekarang saya sebelum bagikan yang lain, kita bilang dulu, bilang Tuhan saya mau hari ini, saya mau taruh tangan di dada, tanda bahwa Tuhan saya mau percaya akan karya penebusanmu itu. Engkau mati untuk saya, untuk dosa-dosaku, untuk pemulihan hidupku, dan aku boleh dibenarkan, aku boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga, aku boleh diterima di dalam kitab kehidupan. Tuhan, bukan saja saya mau percaya, tapi saya benar-benar juga mau bertobat dari dosa, dari keinginan ego saya. Saya mau berubah. Saya tidak mau hidup untuk diri saya, di mana selama ini saya mengkultuskan diri saya dan saya mendewa-dewakan diri saya. Tapi saya hanya mau menempatkan Engkau yang pertama. Saya sadar akan ketidakmampuan saya. Oleh karena itu hari ini, mari Tuhan,
lawat hidupku, supaya buah-buah tanda-tanda kehidupan Kristus itu ada di dalam hidupku. Tanda-tanda keselamatan itu, tanda-tanda buah roh itu ada di dalam hidupku. Apa artinya aku duduk di gereja bertahun-tahun kalau tidak terlihat buah-buah kehidupan itu dalam hidupku? Mari hari ini, hamba-Mu dari hamba-Mu melalui hamba-Mu, agar kami semua Tuhan, kami akan pulang, kami akan hidup setiap hari sisa hidup kami ini untuk Engkau. Tidak ada lagi yang menghalangi Tuhan, tapi kami benar-benar, apapun yang menghalangi kami buang satu persatu, supaya kami boleh hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami menjadi true Christian, true Christian, Kristen yang sejati, orang Kristen yang sejati. Bukan hanya nama ada di dalam buku gereja, tetapi tidak ada dalam kitab kehidupan. Mari Tuhan, inilah kami. Ampuni kami, ampuni kami. Kalau sering sekali kami lebih mementingkan kesenangan kami daripada Engkau. Ampuni kami, karena sering sekali kami kelihatan bahwa hidup ini hanya berpusat kepada kami, tapi yang sebenarnya berpusat kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang mengalami Kristus, benar-benar mengalami Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Dan firman Tuhan ke ayat 4 katakan tadi apa? Masih lanjutkan, masih ada waktu ya, berapa menit? Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah. Kalau orang yang ada di dalam Tuhan, yang namanya tercatat, dia akan penuh sukacita, tidak usah bilang. Kenapa? Karena yang paling utama itu sudah ada dalam hidupnya. Kalau orang masih cari-cari, itu lain. Kalau orang sudah menemukan Kristus, meskipun Paulus ini dia nasihatkan mereka yang bebas, padahal dia saat menulis surat ini dia sedang menunggu keputusan dari Kaisar di Rom. Dia sedang dalam penjara rumah untuk menunggu apakah dia diputuskan untuk dibebaskan ataukah akan dibunuh. Tetapi dia dari penjara dia menulis berkat, menjadi berkat bagi orang-orang. Begitukah orang percaya? Mesti begitu. Kenapa? Sukacita itu bukan dari luar. Kalau banyak orang yang pergi luar, kemarin hari apa kita pergi lihat ada orang nikah, waduh, nangis sampai keluar. Habis itu pulang lagi, kosong lagi. Tapi kalau kita punya sukacita di dalam hati kita, di dalam hidup kita, meskipun di mana aja, wow indah, sukacita terus. Kenapa? Indah. Dan kalau orang punya sukacita di dalam, makan apa aja enak. Amin. Kalau tidak punya sukacita, apalagi sedang bertengkar sama istri, lobster pun rasanya kayak udang sudah bau. Saya kasih tahu. Benar enggak? Tapi kalau penuh sukacita, indah. Meskipun daging yang sederhana aja, masakannya sederhana, sayur itulah yang Tuhan mau. Oleh karena itu di sini Paulus sampaikan kepada kita semua, bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita, penuh sukacita. Amin. Kenapa orang tidak bisa bersukacita? Sekarang pertanyaannya, kenapa di dunia ini orang mencari sana, cari sini untuk cari sukacita? Kenapa? Karena sumber sukacita itu hanya satu, dari Tuhan. Karena buah-buah daripada Roh Kudus, salah satunya kasih, sukacita, dan damai sejahtera.
Kalau orang menemukan, dan Tuhan Yesus sebelum Ia kembali ke surga, Ia katakan apa? Sukacitaku aku tinggalkan kepada kamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepada kamu. Jadi sekarang kita terima, bilang Tuhan, aku ingin sukacita yang sejati itu di dalamku. Berarti di mana saja aku berada, di dunia dengan penuh banyak tantangan, aku tetap penuh sukacita. Di dunia yang mungkin bisa membuat orang ketakutan, saya tetap tenang. Kenapa? Karena yang paling utama itu beserta kita, dan Dia sudah memberikan nama kita itu ada tercatat dalam kita. Bersukacita. Ya. Jadi sekarang kalau orang bilang, kenapa mesti murung-murung? Berarti lagi korsleting nih sama Tuhan. Benar nggak? Cepat-cepat beres. Kalau kita listrik korsleting kan cepat-cepat perbaikin ya, bikin beres. Tuhan, mungkin saya sudah bukan lagi mengandalkan Engkau, tapi saya lebih mengandalkan diri saya. Ingat loh, kita mengandalkan diri saya tahu-tahu aja lemes loh. Kekuatan itu tahu-tahu hilang aja. Tapi kalau kita dengan Tuhan, waduh, semangat terus setiap hari. Amin. Semangat terus di dalam Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak memiliki sukacita. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa hidup ini mereka sendiri yang tanggung. Padahal ada Tuhan yang nanggung. Ada Tuhan yang memelihara. Dia katakan apa? Datanglah kepadaku semua yang letih dan berlesu berat, aku akan memberikan kamu kelengahan. Hebat-hebatnya manusia berapa sih? Benar kan? Ya, baru sakit sedikit sudah kalau itu pipa-pipa di sini tidur, sudah tidak ada mampu apa-apa lagi. Udah nggak mampu apa-apa, tidur di situ. Saya waktu COVID itu kan lihat begitu banyak orang, apalagi di Surabaya banyak bos-bos yang meninggal. Yang punya hidrogen yang punya kasih oksigen itu, yang punya perusahaan juga meninggal. Kurang oksigen, bayangkan ya. Benar kan hidup ini? Karena itu Tuhan tuh ingin kita benar-benar jangan lagi mengandalkan diri kita, tapi mengandalkan Tuhan. Dibandingkan kita dengan Tuhan, siapa lebih hebat? Saudara bisa bayangkan, kita diciptakan barang kecil gini aja, nggak sanggup. Bikin hidup itu tanaman kecil aja nggak, paling kita siram-siram. Kita hanya tugas siram-siram. Benar nggak? Yang bikin saudara tahu, kapan-kapan kita bicara berapa besarnya alam semesta ini, dibandingkan dengan bumi kita ini hanya seperti kelereng biru, dibandingkan dengan alam semesta. Ya, tapi itu semua firman Tuhan katakan, Tuhan yang menjadikan. Ya, ada orang-orang dari para sains itu yang dari yang evolution yang tidak percaya itu, mereka bilang bumi sejak Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu sudah terjadi. Saya bilang Tuhan ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau itu pun triliun tahun juga tidak ada arti, kan you punya billion years. Oleh karena itu jangan kita lawan sama Tuhan, tapi mendingan mendekat dengan Tuhan, sandar dengan Dia dan katakan, Tuhan terima kasih, saya ini mau hidup untuk-Mu. Amin. Hidup ini. Ingat loh, banyak orang suka fighting dengan kekuatan sendiri, akhirnya lemes sendiri. Mendingan kita berjalan dengan ini. Yaitu kayak kita mau lawan ombak, kita capek sendiri. Mendingan pakai ini, jalan aja, biar aja Tuhan yang atur dalam hidup kita. Saudara, disinilah kekuatan kita. Orang-orang yang bersukacita itu adalah orang-orang yang berbahagia. Ingat loh, saya pernah ketemu dengan orang yang sangat kaya, bukan miliuner, bilioner. Tapi kalau dia ngomong, kita tahu orang ini tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita. Dia mencari-cari supaya orang puji-puji dia. Tapi sebenarnya kenapa? Sebenarnya kosong di dalam hidupnya. Punya uang, pintar cari duit, tapi kosong dalam hidupnya. Tapi kalau kita sini, ya biasa. Dulu bisnismen, sekarang tidak. Tapi kalau sukacita dengan apa adanya, suami istri bersama-sama, itu semua adalah sukacita. Karena yang paling penting, Tuhan Yesus berserta dengan kita. Amin.
Saudara-saudara, di sini saya baca di sini ya, ayat hendaklah kebaikan itu ayat 5, kebaikan diketahui semua orang. Berarti kita punya kebaikan diketahui semua orang. Ada orang yang bilang begini, kasih itu diam-diam. Nggak ada kasih yang diam-diam. Kalau kasih itu selalu dalam perbuatan. Memang harus ada dimulai dari hati dengan perkataan. Tapi yang paling penting kasih itu adalah apa? Perbuatan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Kebaikan kita itu dilihat orang. Supaya apa? Tuhan Yesus memberi makan orang 5.000 orang dan terima. Dia bilang, ini semua dari Bapa, sehingga orang percaya kepada Bapa dan memuliakan Bapa di sorga. Mari kita hari di sini, dan di sini ada orang yang argue sama saya. Oh, Tuhan Yesus sudah dekat. Wah, kok itu 2000 tahun yang lalu loh. Saya tulisannya Paulus hampir 2000 tahun. Kok bisa sih? Kok mana? Kok nggak datang-datang tuh? Apa Tuhan lupa? Saya bilang Tuhan tidak lupa. Buktinya kalau hari ini satu orang mungkin belum pernah namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau tidak sampai hari ini Tuhan Yesus datang kemarin saja, mungkin dia tidak masuk dalam kitab kehidupan itu. Oleh karena itu, kalau Tuhan mempunyai rencana supaya dia katakan aku sudah dekat ini, tujuannya supaya apa? Kita bersiap-siap selalu. Kan manusia kalau tahu Tuhan akan datang 30 Maret, wih, senang-senang dulu. 29 Maret baru bertobat gitu. Manusia kan begitu. Benar kan, suka gitu kan? Oh, too late. Tuhan mau itu kita siap sedia setiap saat. Untuk apa? Menyiapkan hati kita untuk kapan dia datang, ataukah kapan kita datang kepada dia. Hidup ini sebenarnya 2 option saja. Kapan Tuhan Yesus datang atau kita datang ke dia. Benar nggak? Ingat Tante Monica di sini? Tahun lalu, 2 tahun yang lalu kan ada kita kan? Sekarang tidak ada lagi. Ya. Dan saya mohon minta maaf, kita semua juga akan ke sana. Enggak, saya nggak tahu. Saya harap sih bisa umur 110. Tapi saya tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, ya ada sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ada yang masih khawatir nggak di sini? Seperti tadi itu Abdi yang itu takut-takut itu ya. Ingat, hidup ini lebih dari apa? Lebih dari semua. Hidup ini kita bisa bernapas, bisa hidup, bangun pagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Iya benar enggak? Hidup ini sebenarnya, Ibu Ruth, kita terus terang. Dia bilang, sayang, kalau saya dimati, kamu pergi kawin lagi nggak? Saya aja hidup untuk Tuhan Yesus. Satu aja sudah cukup. Ya, jangan khawatir tentang apa, apapun juga. Kesehatan kan banyak kita yang sudah umur kan tiap kali sehat ya. Kalau sudah umur kayak gitu tuh tanya sehat. Habis ke dokter mana? Obat apa lagi minum? Sakit apa? Kan kita rata-rata ngomong kan gitu dulu kan. Tapi firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang. Kenapa? Semuanya di tangan Tuhan. Ya. Pak Edi ini datang dari dulu, waktu kira-kira 14-15 tahun lalu. Pasien saya ini sakit. Ini. Ada dokter bilang, mungkin saya nggak lama. Dia sampai sekarang sehat-sehat datang dari 60 km. Ini rumahnya 60 km, saudara tahu nggak? Datang ke gereja. Kita yang baru 6 km jauh Pak Sel. Dia 60 km dari daerah Pendrit sana, di kaki gunung Blue Mountain sana, datang suami istri. Buktinya sehat-sehat bukan Pak Edi? Amin. Tuhan melindungi. Hidup kita itu bukan ditentukan oleh siapa-siapa. Yang menentukan waktu kita di muka Tuhan. Oleh karena itu, mendingan daripada dengar dokter yang menakut-nakutkan, dengar Tuhan saja. Tapi kita perlu jaga kesehatan itu yang baik. Oke?
Saya sampai ayat 6 kita selesai, next time kita lanjutkan. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi ada apa saja kita katakan. Kita punya anak datang ke kita, kalau dia butuh apa-apa kan dia kasih tahu kan. Kita senang kan? Dan Bapa di sorga itu senang kalau kita datang kepada dia. Jangan pikir, jangan datang. Mungkin hal-hal penting saja kita datang. Kalau ini hal kecil tidak perlu. Saya ingin kasih tahu, hanya parkir saja. Kalau saya tahu bahwa itu sulit dapat, saya bilang Tuhan, ini ada parkir tapi sulit, semua sudah penuh. Tapi kalau Tuhan berencana, tepat pada waktu dia berbuat apa, malaikat dia itu berjuta-juta dia kirim aja, pikir stop sana, ini kasih pasien sama Ibu Ruth sudah beres. Dia bisa. Benar nggak? Kita jangan pikir Tuhan itu hanya urusan Putin dengan ini saja, dengan Palestina saja. Tidak. Firman Tuhan katakan sehelai rambut kita pun Dia tahu. Jadi bapak-bapak, rambut kita sudah jatuh, tidak usah takut karena Tuhan tahu. Amin. Kita Tuhan tahu. Amin. Amin. Nyatakanlah segala keinginan. Ingat, bukan berarti apa yang kita sampaikan Tuhan akan approve, akan berikan. Karena Bapak, anak datang kan semuanya kasih. Bapak saya mau punya pacar 5. Bapak bilang no. Pastor yang benar kan bilang no kan. Atau saya punya mobil sport. Tidak. Sama seperti Bapak. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan keinginan kita. Tuhan, anakku belum selamat. Dia kayaknya setengah-setengah. Aku minta engkau jamah. Saya pernah minta anak untuk anak saya. Saya kalau berdoa nggak suka kasih tahu menurut saya hidup. Saya bilang Tuhan, saya ingin dia kenal Tuhan Yesus. Aku selamat. Bagaimana dengan dia? Tidak lama aja suami istri ikut Tuhan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan. Amin. Ayo, di sini ya, dalam segala hal kepada Tuhan. Tuhan mampu dalam doa, dalam apa? Doa. Datang ke doa. Ya, jadi kita harus berdoa. Berdoa. Kita berdoa nggak di sini? ID, yes. Apa lagi di sini? Kebanyakan bapak-bapak bilang ibu-ibu saja yang berdoa. Saya bagian kerja di lapangan saja. Ingat, firman Tuhan itu katakan bapak-bapak itu sebenarnya yang harus berdoa. Karena kita itu imam dalam keluarga. Berarti kita itu mewakili keluarga. Ada masalah dalam keluarga itu Tuhan tidak tanya kepada anak-anak, langsung kepada bapak. Kalau kita itu, kalau di perusahaan kita, kalau ada urusan yang tidak beres, emangnya kita pergi tanya anak buah, pergi tanya manajer kan, supervisor kan, kenapa kok ini nggak beres? Tuhan itu caranya dia punya itu tuh gitu. Kalau untuk kerajaan dia tanya raja, kalau untuk gereja dia bicara dengan gembalanya, karena dia sudah percayakan, gitu. Ya, nah di sini kita berdoa dengan apa? Dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Sering nggak kita ucapkan syukur? Kita lihat apa semua kita ucapkan syukur. Dan itu orang ada yang sudah selidiki, saat kita penuh sukacita ucapan syukur, tubuh sehat. Amin. Muka awet muda. Coba lihat aja kalau gerutu-gerutu gitu. Nggak lama aja sudah kelihatan tua ya. Baru 6 bulan udah kayak 70-an gitu. Tapi kalau orangnya itu suka cita 70-an kayak Jifrida itu sudah 70-an, tapi kayak goyang-goyang kayak masih 90. Kode itu umur berapa? 87 ya ini tahun. 87. Pakai baju kayak anak muda punya gitu. Luar biasa. Kenapa? Penuh sukacita. Dan saya ingin katakan, kalau kita sakit-sakit, siapa yang rugi kira-kira? Paling kita sendiri tahu yang sakit. Paling juga pengen dapat istri kan ya, bapak-bapak. Benar kan? Iya. Oleh karena itu kita penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Saat kita bilang ucapan syukur itu hormon yang baik, yang memulihkan, yang menyembuhkan, itu muncul. Kerja dia punya organ-organ tubuh itu keluar, apa semua
ini yang biasa di sini minyak thyroid kita mengeluarkan ini yang bagus. Gland kita itu namanya yang itu semua dia keluar hormon itu langsung ini sehat. Amin. Jadi ada apa-apa selalu mengucap syukur. Jangan panik dulu kayak si Abdi tadi, Abdinya Elisa itu ya. Bilang syukur. Ada apa-apa tenang, syukur Tuhan. Engkau memberikan ini kepada saya supaya saya belajar, supaya lebih bergantung kepada Engkau. Saya belajar untuk rendah hati. Saya belajar untuk mengerti orang lain. Saya belajar untuk tidak fokus diri saya sendiri, tapi fokus kepada Tuhan. Ini banyak orang kan gitu, banyak masalah itu dia ucapkan karena fokus diri sendiri kan. Kenapa kok gini terus kalau dia cantik saya nggak cantik gitu. Jangan, tetapi selalu katakan begini, aku apa adanya aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya kan selalu bilang, hidung pesek kayak saya begini, Tuhan Yesus ngasih dan ibu juga kasih. Itu yang penting dong. Betul. Benar kan enggak? Ya. Yang penting itu. Daripada banyak macam-macam, tapi pulang di kamar kosong sendiri. Betul. Mendingan di kamar syukur, di kamar mandi syukur, di dapur syukur, di drive mobil syukur, di gereja syukur. Dan firman Tuhan katakan apa? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ayat 7 katakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tahu nggak? Itu artinya peace of mind. Peace, tenang. Apapun tidak bergoncang. Di kereta api sendiri syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu melampaui loh. Tidak punya akal itu tidak mengerti. Ya, akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan pelihara. Ingin hidup penuh damai terus, amin? Amin. Dan ingin satu waktu dipanggil masuk kerajaan sorga? Ini ikuti ini aja, ayat ini aja. Amin. Nah, ini yang terakhir ya, masih 1 menit lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar kita baca ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semua, artinya itu. Pikirkanlah. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Aduh takut setan, takut setan. Udah, pikirin dia aja lah udah. Ya, pikir saudara ini. Tuhan Yesus. Ya, pikirkan, belajar. Rasul Paulus pikirkan itu. Berarti kita mengatur cara berpikir kita supaya kita tidak cari sana sini, tapi pikirkan itu. Ketenangan. Kita cari ketenangan, nggak usah minum ke dokter minum itu, minum dokter kasih saya obat tenang loh. Nggak. Ini aja, pegang firman Tuhan aja. Penyakit itu akan pulih satu persatu.